Selamat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الجهاد. حي على الجهاد. حي على الجهاد. حي على الجهاد. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حي على الجهاد. حي على الجهاد. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الجهاد. حي على الجهاد. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, saya kira kita ambil saja 3 cara pandang atau 3 jarak pandang, 3 perspektif atau 3 spektrum ya. Spektrum pertama pasti adalah fikih dalam syariat Islam, artinya tata cara beragama yang diatur oleh agama Islam. Termasuk di dalamnya ada adzan. Nah, adzan ini kan tidak berasal dari teks ayat, tapi itu adalah perintah Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memanggil orang untuk kasih tanda bahwa ini sudah saatnya sholat. Terus Bilal bin Rabah kalau tidak salah kemudian meneriakkan kata-kata yang sekarang kita kenal sebagai adzan itu. Jadi disebut mahdhoh, dia memang peristiwanya mahdhoh, tapi kalau disebut itu aturan baku, sebenarnya kan asal usulnya kan dalam tanda petik kreativitasnya Bilal bin Rabah yang suaranya memang enak itu. Nah, yang disebut Mas Helmi tadi adalah bersamaan dengan adanya kasus Sigi Sulawesi Tengah itu sebelumnya, dan ketika itu berlangsung sudah ada deretan informasi panjang secara video ya, di mana ada orang
adzan atau iqomat ya, dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad gitu kan ya. Nah, dari perspektif fikih dan syariat itu tidak lazim. Saya hanya mampu ngomong itu tidak lazim, tapi jangan kaget kalau ada ulama yang mengambil kesimpulan itu adalah bid'ah, bahkan bid'ah kubro, atau mungkin bisa dianggap sesat karena itu menyalahi sunnah dan aturan yang sejak awal sudah dilegitimasi oleh Rasulullah. Nah, saya tidak ikut mengatakan apa-apa, tapi pokoknya itu memang tidak lazim. Sehingga jangan kaget kalau ada fatwa-fatwa ulama mengenai itu apa sesat, apa bid'ah, apa segala macam. Tetapi kalau kita melihat perspektif yang berikutnya, yaitu sosial budaya, soal sosial politik, pokoknya perspektif zaman secara horizontal ya. Kalau kita tarik dari kata sholat itu kan ya selama ini kita maknai sebagai sholat gitu aja, yaitu mengabdi kepada Allah dengan cara tertentu. Kemudian kita kenal kata juga sholawat. Tapi kalau sholawat itu kepada Rasulullah kan, kepada Nabi ya. Nah, sholat dan sholawat ini kan satu rumpun kata. Yang menurut saya kandungan jiwanya adalah menyatakan komitmen, menyatakan cinta, menyatakan kesetiaan, menyatakan kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah kan gitu. Nah, kalau kita tarik dari spektrum fikih syariat ke spektrum sosial politik, sosial budaya, kata sholat ini kan bisa di breakdown, Mas Arman. Bisa di breakdown, bisa diinterpretasi, bisa dikembangkan, bisa diaplikasi. Jadi sholat itu bisa, cara kita untuk mengabdi kepada Allah adalah menjalani hidup, dan dalam hidup ini harus kita jalani dengan jihad kan bisa. Nah, jihad ini kan sangat luas. Bisa cari istri, cari nafkah, bisa menempuh sesuatu hal dalam karier atau apa, itu semua jihad. Jadi sebenarnya kalau hayya 'alas sholah dirubah atau dikembangkan jadi hayya 'alal jihad secara makna itu bisa dipahami. Bahwa secara aturan monggo itu para ulama yang ngerti, tapi secara makna bisa dipahami bahwa sholat itu ya saya nyiram tanaman itu ya sholat. Dan itu juga jihad juga. Iya itu jihad juga. Saya mandi pagi itu juga sholat, itu juga jihad yang gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah saya membayangkan ketika mendengarkan hayya 'alal jihad itu, saya tidak curiga dan tidak mengklaim apa maksudnya. Tapi kalau saya jadi mereka, saya akan sekalian pakai kata kital. Hayya 'alal kital, mari berperang. Ngono ta karepe, ngono ta janjane asline kata mari berperang. Cuman mereka memakai kata jihad yang sangat luas. Jihad itu bisa mencari nafkah, bisa cari istri, bisa segala macam. Nah, kalau kita kan jelas depan, breng kan gitu. Nah, itu kalau dari perspektif Nah, kalau dari perspektif sosial politik itu kemudian kita bisa melihat sejarah. Saya melihat bahwa sebenarnya memang umat Islam ini secara nilai maupun secara manusianya, kaum muslimin maupun nilai Islam memang sudah mengalami sakit hati yang luar biasa dalam waktu yang sangat panjang. Saya menyebutnya sudah sekitar 4-6 abad itu umat Islam, dan nilai Islam itu disepelekan, diinjak-injak, tidak diakui, diremehkan dan seterusnya. Apakah itu urusannya dengan penjajahan bangsa-bangsa tertentu kepada bangsa yang lain, penjajahan atau kooptasi atau penginjak-injakan dari kelompok lain kepada kelompok Islam dan seterusnya. Itu kan sudah berlangsung berapa abad, sehingga saya memahami sangat lazim bahwa umat Islam atau kaum muslimin itu merasakan rasa sakit, diinjak-injak, dijajah, dipelekodo, dihapusi, apakah dari disalahpahami dari Renaissance sampai globalisasi ya. Jadi mereka itu terlalu lama merasa sakit. Nah, di antara orang-orang yang merasa sakit ini kan ada sebagian yang tidak tahan. Ada yang meladeninya dengan kesabaran, dengan tawakal, dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah. Ada yang mentok akhirnya tidak kuat gitu ya. Nah, terjadilah sigi atau terorisme segala macam gitu ya. Jadi saya mencoba memahaminya bahwa itu juga lazim. Loh, kalau orang diinjak, misalnya kalau saya menghina bapakmu sampai 3 kali terus kamu tidak marah kan tidak lazim. Terus kamu jadi menendang kepala saya kan juga sangat lazim. Jadi kelaziman itu harus kita pelajari juga. Jadi saya melihat sigi maupun hayya 'alal jihad itu adalah
munculnya secara alamiah sebagian dari suatu kelompok yang ditindas berabad-abad sehingga mereka kemudian ada yang biyadihim atau dengan tangan mereka melakukan apa yang rezim menyebutnya terorisme, ya, atau melalui lisan dengan hayya 'alal jihad atau hayya 'alal qital itu. Nah, bagi saya itu lazim-lazim saja. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu boleh ya. Boleh dan tidak boleh lain masalah. Ini soal lazim tidak lazim. Al jihadu te berjuang ku wajibun wajib. Alaikum ing atase sira kabeh wajibe ma'a kulli amirin sertane saben-saben pemimpin. Terus berjuang nderekno tegake agamane Allah niku wajib ma'a kulli amirin. Maring utawa sertane saben-saben pemimpin. Baron iku anane apik sapa amir kana ana sapa amir au fajiron tolajut. Terus memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu cocok ana wong ekstremis. Lalu manane jihad ora ana hubungane mek perang, jihad mana lho. Berjuang mergo jahadaya jihadu jihadan itu kangelan lho. Andre kangelan itu disebut apa? Gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati napa? Jihad. Mulane mati syahid, mati napa? Wong seneng wong wedok ra kesampean mati, iku ya mati napa? Syahid. Lha ngene iku. Dadi syahid cintane wonten. Dadi seneng ka wedok, demenan rawani, ngempet ora iso, iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh, ben syahid. Ini tenan. Terus masyhur ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Kata Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit massal atau masif. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati napa? Mau seneng wong wedok ra kesampean, zina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah, itu syahid apa? Syahid. Itu penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya, teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana ya. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihadu jihad dan maknanya apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alim mesti ijtihad wala taksal. Ijtihad tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan itu ojo males. Orang kok ijtihad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu qital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab qital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Ya wong bae melarat, bapak melarat kok. Utuh nganti ya putune melarat. Oh itu jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Wah itu jihad no? Keren. Ya keren. Lho soleh kayak Tuhan itu gampang, ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang muni sahibul fadilah, itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang ngamati, ada yang nyucup, ada yang memberi gelar sahibul fadilah, itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri, gak ada yang nyami template. Dan gak ada yang bilang dia sahibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik ku gampang karena gampang banget. Ya sudah, aku ramen dengan ini wong hasud. Tapi itu jelas mudah, apa?